teman-teman semuanya, perkenalkan aku Deko Novian Sirait dari kelas 12 F7 Sosiologi 2. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan terkait salah satu gejala di dalam masyarakat yang sedang terjadi pada saat ini, yaitu terkait kejahatan cyber. Apa itu kejahatan cyber? Kejahatan cyber adalah tindakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet untuk melakukan peretasan, pencurian, penyebaran virus, dan tindakan kriminal digital lainnya. Hal inilah yang menunjukkan perkembangan dari sistem informasi juga membawa segudang dampak negatif. Jika kita tidak memberi ruang pada diri untuk berubah, maka pembatasan-pembatasan inilah yang akan memberikan kehancuran di dalam hidup kita sebagai pengaruh dari globalisasi. Selanjutnya, bentuk dari kejahatan cyber ini cukup beragam dan berkembang sesuai dengan zaman dan juga globalisasi yang ada. Contoh simpelnya adalah tindakan-tindakan seperti hacker dan semacamnya. Peretasan-peretasan inilah yang akan menyebabkan data kamu ataupun ATM SIM card kamu akan teretas oleh orang lain tanpa izin kamu. Inilah kenapa ketika ini teretas, maka data-data komputer kamu akan hilang dan itu akan merugikan kamu secara pribadi dan juga masyarakat. Tapi secara umum penyebab dari hal ini adalah karena ketidaksetaraan dan juga ketidaksadaran pengguna. Kurangnya ketelitian dalam mengatur kata sandi, membuka tautan yang ilegal dan semacamnya dipercaya dapat memberikan ruang bagi para hacker untuk menjadikan ini sebagai jalan mereka untuk melakukan peretasan. Tapi selanjutnya, atensi dari profesional dan juga perhatian yang kurang dan edukasi jangka panjang yang terkait revolusi ini yang kurang juga menyebabkan hal ini terjadi. Lalu, jika dilansir dari segi sistem, kerentanan sistem IT juga dapat menjadi celah kemudahan akses peretasan data. Kerentanan yang tidak diperbaiki dengan cepat dapat berdampak buruk. Contohnya, fenomena pembobolan data Kominfo yang terjadi sepanjang tahun 2022, yang merambat hingga pencurian data registrasi kartu SIM milik Kominfo. Ini terjadi atas kelemahan sistem keamanan server Kominfo. Dari fenomena ini menunjukkan dampak dari kejahatan cyber bukan hanya kepada individu, tapi juga dapat berdampak bagi nasional. Inilah selanjutnya yang harus kita selesaikan. Lalu bagaimana ya cara menyelesaikannya? Untuk menyelesaikan hal ini, kita dapat menghindari kejahatan cyber secara pribadi dengan pembuatan kata sandi yang rumit dan dapat menjadi pencegah awal dalam pengamanan data. Selanjutnya, penukaran kata sandi secara berkala dan juga pembaruan terhadap sistem juga sangat penting untuk kita lakukan sebagai tanda pencegahan dan juga dalam menangani kejahatan cyber. Guys, did you know about cybercrime? No, what is that, Dad? Okay, let me tell you. Cybercrime is the type of crime that uses computer technology and internet to commit extortions, thefts, fear uses, and other digital crimes. This shows that while information systems are advancing, they also being negative impacts. If we don't work to limit and regulate open information systems, cybercrime will likely increase. Cybercrime takes many forms and evolves with globalizations. A simple example is hacking. Unauthorized access to data in a system or computer that exploits software vulnerabilities. More dangerous is ATM card data theft. Where information on the magnetic strip and copied illegally. There are crimes often occur due to user negligence, such as work passwords, opening untrustworthy links, and professional not taking security seriously. A lack of education and attention to cybersecurity only makes their issues more widespread. In addition, if reported, in terms of the IT system vulnerability system can be entry points for data hacking. If left underrated, these vulnerability impact long-term system security for individuals or small groups. In Indonesia, the Kominfo data breach through 2022 highlighted this risk, including SIM card, registration data, theft due to Kominfo server security weakness. This incident shows how cybercrime impacts can extend from national to the security threat. To prevent cybercrime, individuals can create complex passwords, regularly update them, and enable two-factor authentications. Additionally, data backup is valuable solution for long-term data protections. Okay, I think that's it. Ah, thank you, Deko. Yeah, you're welcome, guys. Baiklah teman-teman semuanya, itulah penjelasan mengenai kejahatan cyber dari saya. Saya harap bisa dimengerti dan juga dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.